Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asbiya'i wal mursalina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati Kiai Ahmad Nafi selaku pengasuh pesantren Tirogo, yang saya hormati Ketua PPNU Jember, serta peserta webinar Safanu yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat ngaji bersama Kiai Ahmad Nafi. Sholawat ma'asalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai webinar Safanu pada malam hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai webinar ini, saya akan memberikan suatu pengantar sedikit. Kalau kita sering mendengar kata santri, pasti banyak yang kira bahwa santri itu hanya adalah mereka yang pernah berada di pondok pesantren atau pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Lalu apakah yang tidak pernah berkecimpung di pondok pesantren itu dapat dikatakan santri? Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kiai Ahmad Nafi untuk menjelaskan atau memberikan materi pada webinar kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah aman ba'd. Jadi sekalian yang berbahagia, ini saya biasanya kalau webinar itu tidak terkendala dengan koneksi internet, kita open kamera sehingga kemudian kita bisa berwajah, bisa bertatap muka gitu. Jadi sebaiknya begitu, sehingga kemudian ketika kita ngaji ini yang menjadi lebih afdal ketika kita tidak hanya mendapatkan ilmu yang merasuk di akal kita, tetapi juga mendapatkan barokah, talib tabaruk,
atau tabarukan, maka sebaiknya kita bermuajahah, kita menghadap kepada siapapun yang sedang memberikan ilmu kepada kita. Jadi itu sekedar himbauan saja, karena kan ini sekedar kebiasaan dan jadi silakan saja sebaiknya sound tetap di mute, tapi kamera silakan dibuka sehingga kemudian kita akan bisa saling bermuajah, bertatap muka meskipun via online. Oke, ini baru 2 orang yang saya lihat kelihatan wajahnya, yang lain nggak kelihatan. Monggo rekan-rekan Ita bisa dibuka kameranya jika tidak terkendala sinyal. Oke, sebelumnya saya perlu bertanya ini, waktu saya untuk memberikan materi ini berapa? Mau 15 menit, 20 menit, atau berapa menit dulu biar saya nggak kelewatan? Nggih, Pak Kiai, nanti untuk pemberian materi 30 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 30 menit. Oke, baiklah kalau begitu silakan dijabri kepada semua ya, untuk saya tidak akan ingatin lagi. Sebaiknya kamera dibuka sehingga kemudian kita bisa berwajah, kita bisa saling fokus, konsentrasi, dan bisa saling berdiskusi, thalabul ilmi, mencari ilmu bersama-sama. Dari sekalian, hamdan wa sholatan wa ba'du bil ikhtisar, singkat saja. Kita ini memperingati Hari Santri. Hari ini juga kebetulan berada di bulan Rabiul Awal yang kita tahu semuanya sebagai bulan Maulid Rasul. Tentu ini bukan momen yang luar biasa bagi kita semuanya. Di mana dari informasi kita juga live bersama melaksanakan kegiatan peringatan pengajian Maulid Rasul sekaligus peringatan Hari Santri bersama pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda, komunitas Tombuati, dan juga jamaah serta wali santri dimanapun berada. Dan alhamdulillah kegiatan juga sukses. Kalau bagi adik-adik yang ingin mengikuti ataupun menyimak, ada di channel YouTube-nya Tombuati dari Belanda. Jadi ada khutbah Quran, ada tahlil, ada peluncuran website, itu juga bagus sekali. Karena website yang baru dari NU Cabang Istimewa Belanda itu menunya dan beritanya cukup komplit, menjadi salah satu fasilitas dan salah satu program bagi kita untuk melawan website-websitenya Wahabi. Itu bagus untuk diakses oleh adik-adik sekalian. Nah, dari sekalian, pada kesempatan kali ini, kemarin kami sempat dihubungi oleh Vina ya, untuk memberikan materi terkait dengan santri, dengan tema santri ini
apakah harus mondok itu, apakah wajib mondok, atau kalau yang tidak mondok ini kemudian masih tetap jadi santri atau tidak. Kemudian kalau tidak jadi santri, ya kita kemudian berpikir kalau tidak jadi santri terus diperingati harinya hari santri itu, apakah juga kita masuk dalam golongan itu atau tidak. Ya, kita masih santai-santai dulu sambil mungkin menunggu teman-teman yang lain yang masih bisa untuk menyusul bergabung dengan kita pada malam hari ini. Nah, ini saya lihat juga ada beberapa yang sahabat-sahabat yang dari IPNU ya, tidak hanya yang IPBNU, tetapi juga yang dari IPNU juga bergabung dengan kita, dan ini bagus bagi kita. Saya ya sudah. Karena saya posisinya sekarang ini di pesantren sebagai Khadimul Ma'had, kemudian adik-adik ini, kalau saya kemudian menyebut semua yang hadir ini sebagai santri kan ya pas-pas saja. Jadi kalau yang sedang ikutin webinar saya sebut adik-adik santri sekalian kan ya tidak sakit hati. Atau bahkan senang mungkin begitu. Ya semoga saja begitu. Kalau kita melihat makna dari santri ataupun definisi dari satu terminologi yang kemudian menjadi serapan bahasa, kita kenal dengan bahasa santri, ada banyak pendapat, ada banyak ilmuwan yang coba menelisik, bahkan kemudian juga ada banyak yang dalam tanda kutip itu ya memaknai santri itu dengan ya meskipun agak otak-atik gatuk ya, dipas-paske, tapi kalau kemudian itu nilainya, maknanya bagus ya bagi saya positif-positif saja, tidak ada masalah. Bahkan Pak Nurholis Majid pun itu di dalam buku ya meskipun bukunya itu dalam buku mengkritik pesantren dengan metode pendidikan yang tradisional pun tetap mengakui bahwa santri itu memang satu ciri khas yang ada di Indonesia, yang mempunyai bisa jadi merupakan serapan dari bahasa India, ya, dari bahasa India, sastri. Sastri itu apa? Sastri itu adalah orang yang melek huruf. Orang melek huruf itu gimana? Orang yang melek huruf kemudian bisa membaca kitab suci. Itu kalau bukan dari anaknya Brahmana atau anaknya Ksatria, itu nggak boleh. Kalau kastanya tidak memenuhi membaca kitab suci. Nah, sampai di Indonesia sastri ini juga bisa kita maknai, dan ini pas. Kenapa? Karena kalau diomong santri berarti dia ngerti dengan ilmu agama, melek huruf Arab, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa memaknai dan mengerti ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning, bisa menulis dengan tulisan Arab meskipun bahasanya bisa Arab Jawa yang kita sebut dengan pegon. Saya 5 tahun di Malaysia, nama jalan, nama gedung itu official. Semuanya itu ada huruf Latin dan kemudian belakangnya ada huruf Arab pegon. Dan orang Malaysia mengatakan bukan Arab pegon, tetapi memaknai sebagai huruf Jawi. Ini luar biasa. Agar adik-adik menjadi ngerti bahwa huruf Arab pegon, jadi huruf Arab, tapi bacaannya itu bacaan bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa Jawa itu di Malaysia disebut dengan huruf Jawi, dan itu diajarkan secara khusus dan semua orang mahasiswa itu diajarkan di sekolah agama. Kemudian sekali lagi semua nama jalan, nama institusi, nama gedung itu setelah ada huruf Latin di bawahnya akan ada huruf, mereka menyebutnya huruf Jawi. Ini kan kita sebagai orang Indonesia, apalagi yang tinggal di Jawa, ini harusnya ngeh dan bangga. Karena bahasa santri di Malaysia, tulisan khas santri di Malaysia, itu diakui oleh negara. Di Indonesia enggak. Nah, kan menjadi aneh kalau kemudian anak santri sendiri tidak melek huruf. Jadi dari bahasa sastri, dari asal kata sastri, santri itu adalah orang yang melek huruf, bisa membaca kitab suci.
Maka semua orang yang kemudian belajar di pesantren, kemudian belajar membaca Al-Quran, berikutnya belajar ngaji kitab, memaknai apa yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salafus sholih sampai kepada kita hari ini, maka itu masuk dalam definisi atau memenuhi makna arti santri dalam artian orang yang bisa ngaji. Yang kedua, santri itu juga bisa bermakna cantrik. Dari asal kata bahasa Sanskerta itu cantrik. Cantrik itu siapa? Masih ingat ya. Kalau kita cantrik itu, kalau apalagi teman-teman yang dari kampung, dari desa, atau suka lihat misalnya wayang dan seterusnya, ada bahasa cantrik. Cantrik itu adalah orang yang selalu mengikuti gurunya kemanapun guru itu berada. Kalau gurunya pergi, dia akan pergi. Kalau gurunya mukim di satu tempat, membangun pesantren, cantrik pun akan setia mengikuti gurunya. Itu cantrik. Sehingga kemudian pondok tempatnya santri, jadi tempatnya santri, tempat di mana ilmunya kitab suci itu diajarkan. Secara awal dan metode ini juga dikenal dan diakui sebagai indigenous. Indigenous itu berarti khas, berarti asli. Yang dibawa oleh Wali Songo, ya, para dai itu membawa model dari Timur Tengah, kemudian ke India, dari India kemudian sampai ke Nusantara, sampai ke kita. Ini awalnya metode zawiyah. Zawiyah itu tempat orang menuntut ilmu, tempat orang belajar ibadah. Ya. Ada yang kemudian menerjemahkan zawiyah itu sebagai padepokan persulukan. Tapi sebenarnya zawiyah itu jika bakal ada tempat di mana santri bisa ngaji. Luar biasanya di Indonesia, tempat santri ngaji itu tidak disebut zawiyah. Kalau kita siap, coba sekarang dari ini berapa? 27 peserta. Ada yang pernah mendengar kata-kata zawiyah atau istilah atau kalimat zawiyah ya? Tapi kalau mendengar kata santri dan tempat santri ngaji disebut pesantren, saya yakin semua populer, semua familiar, semua ngerti. Maka kalau kemudian pendidikan pesantren ini disebut sebagai satu pendidikan yang indigenous, ini bisa, ya memang tepat. Kenapa? Karena istilahnya pun tidak menggunakan istilah Arab, zawiyah, tetapi menggunakan istilah Nusantara. Bisa jadi memang menyerap dari bahasa India, juga bisa jadi serapan gabungan antara sastri dari bahasa India dengan cantrik bahasa Sanskerta, jadi di Indonesia jadi santri. Maka santri itu menjadi gabungan satu orang yang ngaji melek huruf dan bisa ngaji dan bisa membaca, mengerti dan mengamalkan ilmu yang ada di kitab suci. Yang kedua, santri itu kemudian kemanapun sang guru yang kemudian disebut dengan kiai itu mengikuti, ya, mengikuti. Maka kemudian kita mengenalnya sebagai pondok pesantren. Pondok itu tempatnya, pesantren tempat ngajinya. Nah, sehingga kemudian kita mengenal secara umum. Ya, ada mahasiswa datang ke sini, kemudian tanya, pas berangkat ke kampus ditanya oleh temannya, kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Pondok Pesantren Nahdlatul Rahmat Sunan Ampel. Orang akan misalnya kebetulan dia tahu, oh kamu santrinya Yai Nafi. Ini menjadi satu hal yang lumrah dan secara terminologi benar. Satu, dia adalah orang yang belajar ilmu yang ada di dalam kitab suci. Yang kedua, dia tinggal di pesantren. Maka ini memenuhi. Kalau dari dua asal makna tadi ya pas. Dari sastri dan cantrik jadinya santri. Nah, kemudian orang menuntut ilmu
ilmu apapun, ya, sebenarnya tidak ada pembagian, apalagi pengkotaan ilmu, karena hakikatnya semua ilmu adalah ilmunya Gusti Allah. Hanya lagi-lagi karena santri itu khas indigenes ada di Indonesia, maka kemudian kalau disebut dengan santri, ilmu yang dipelajari juga khas. Ya kan? Kalau tidak percaya, gampang. Adik-adik kuliah, ya. Kuliah. Ini ada namanya Sahabatul Khafiffatul Laili misalnya, kuliah. Kuliah di mana Khafiffatul Laili? Coba kita sambil interaktif aja. Di UNED Di PS apa? Oh iya Marianti. Maaf Ustaz, di sini ramai. Oh, di situ rame. Di fakultas apa? Di FKIP, Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, kita silakan di mute biar nggak rame. Oke. Maaf Ustaz. Gak apa-apa, gak apa-apa. Artinya, kalau Khalifatul Laili kemudian ketemu dengan temannya, misalnya mengatakan, kamu cari ilmu di mana? Saya nyari ilmu di FKIP, di Universitas Jember. Maka tidak akan mendapatkan sandang, tidak akan kemudian menyandang gelar santri. Oh, kamu santri yang ngaji di UNED, kan enggak. Ini menandakan bahwa ada kemudian pengkhasan, ada satu pengkhususan ketika disebut dengan santri, maka itu kemudian orang akan menggunakan terminologi itu terhadap siapapun yang mencari ilmu, ilmunya adalah ilmu kitab suci, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya kan? Ilmu fikih, pendek kata semua fan, semua cabang ilmu agama Islam, dan itu diajarkan di pesantren, maka kita akan mendapatkan label santri. Nah, ketika kita pulang, misalnya ya, datang, sowan, ikut ngaji, kemudian pulang, tidak menetap, ditanya oleh orang tuanya, dari mana, Duk? Wah, saya tadi ikut kegiatan ngaji di pesantren. Oh, kamu nggih, mboten mukim, tapi tidak bertempat di sana. Nah, karakteristik dan juga masuk dalam kategori santri. Jadi kategori santri itu adalah lebih utama pada orang yang mencari ilmu, ilmunya khas ilmu agama, dan tempatnya juga khas di pesantren, kemudian atas bimbingan juga khas yang disebut dengan kiai. Loh, para ustadz yang ada di mana? Di pesantren, iya itu semuanya sebagai badal ataupun wakilnya kiai. Kan sama. Artinya, yang lebih utama untuk orang disebut sebagai santri, itu adalah orang yang mau tholabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Kita ngerti fikih, kita ngerti tajwid, kita ngerti hadis, kita ngerti tafsir, kita ngerti tasawuf. Kita bisa belajar apapun ilmu agama dan tempatnya di santri, belajarnya kepada kiai, maka dia disebut santri. Nah, ini harusnya luar biasa. Kenapa tempatnya disebut pesantren? Ya, tempatnya saja disebut pesantren. Dari awal kata apa? Ya santri. Bukan tempatnya apa? Pekiaian, kan enggak. Tempatnya kiai bukan. Pesantren itu tempatnya santri. Karena kiai pun santri terhadap gurunya. Kan begitu. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dinamakan santri dia wajib mondok. Kalau melihat definisi ini, santri itu ada dua. Ada santri yang mukim, ada santri kalong namanya. Kalong itu ya kayak kalong. Kalong itu jenis kayak kelelawar tapi lebih besar. Ya. Itu kalau petang sekitar jam 5 dia keluar, nanti kemudian setelah subuh menjelang matahari terbit dia kemudian balik ke sarangnya. Ini karakteristik santri yang tidak mukim. Dulu kalau santri yang tidak mukim
menjelang maghrib itu berbondong-bondong. Saya masih ngalami di desa, kalau sudah habis asar, kok ada anak nggak pakai sarung dan berangkat ke musola, ke pesantren, itu jadi aneh. Dan kemudian saya juga masih ngalami, meskipun kita tidak terregister sebagai santri mukim, tapi malam jarang tidur di rumah. Tidurnya kalau nggak di musola, di serambi masjid, ya di di tempat pesantren, di depan kamar, serambi masjid atau musola di pesantrennya seperti itu. Jadi kalong itu karena dulu itu tradisinya santri itu berangkat petang, ngaji, kemudian habis subuh pulang. Tidak 24 jam di pesantren. Nah sekarang istilah ini tentu kemudian menjadi lebih luas, boleh datangnya pagi, boleh sore, boleh malam, boleh siang ya kan. Yang penting datang kemudian kepada kiai, ngaji, ya sudah dianggap santri. Maka saya juga begitu, ya sudahlah siapapun datang ke sini semalam saja kamu ngaji, kemudian ilmu itu kamu ngerti dan kamu amalkan, ya sudah, dunia akhirat pun saya aku sebagai santri, itu saja. Lebih sederhana. Sehingga kalau kita melihat hakikat santri itu lebih banyak kepada siapapun yang mencari ilmu. Ilmunya khas ilmu agama, lebih khas lagi tempat ngajinya di pesantren, kemudian berguru kepada kiai. Apakah mukim ataupun tidak, apakah mondok ataupun tidak, itu ya jenis-jenis santri. Apa bedanya yang mukim dengan yang tidak, ya nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Kalau wajib mondok sih tidak, tapi yang penting mau belajar ilmu yang ada di pesantren. Nah, ini yang luar biasa ya, yang ada di kita itu. Sehingga kalau kemudian kita ini saat ini memperingati Hari Santri, yang diperingati siapa? Apa kemudian kalau kita memperingati Hari Santri, kita ini masuk dalam bagian menjadi seorang santri atau tidak? Maka kalau kemudian dalam hati saja adik-adik ikut webinar ini dengan niatan menuntut ilmu kepada kiai, ya berarti adik-adik semuanya sudah santri. Apakah harus mondok? Ada advantage ketika ada adik mukim. Tetapi walaupun karena satu alasan tidak mukim pun tetap bisa menjadi santri. Oleh karena itu, ini merupakan ciri khas yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita, orang Indonesia, punya pesantren. Tempat santri ngaji. Dan ini siapa yang bentuk awalnya? Kalau kita lihat, ya, bagaimana para dai, para pendakwah yang kita kenal kemudian dengan al-auliya ittis'ah atau wali songo, ya beliau itu yang meletakkan dasar mengajarkan agama Islam dengan model pendidikan ala pesantren, ya, ala pesantren. Di mana kemudian ada orang yang selalu mengikuti para wali itu disebut dengan santri. Kemudian ada yang semua wali bertempat dimanapun beliau berada selalu membuat masjid, membuat musola. Kemudian ada orang-orang datang ngaji, dia bertempat di situ, maka disebut dengan santri. Oke. Nah, model seperti ini sebenarnya saat kami berada dan saat ini pun kalau ada adik suatu saat ingin tahu ya, bukan hanya cerita tetapi melihat dan merasakan sendiri. Ibaratnya tingkat keyakinannya bukan hanya ilmu yakin, ngerti karena informasi, tetapi juga ainul yakin, ngerti karena melihat dengan mata kepala sendiri. Pendidikan kampus ternama di Eropa, khususnya di Belanda, itu metodenya metode pesantren. Kalau ngaji, di kita namanya sorokan. Sorokan itu kita bawa kitab, kitabnya kita aturkan ke guru, kemudian dilihat, ya sudah silakan dibaca, kemudian guru mentasheh. Benar nggak bacaan ini? Teman-teman yang S2, S3 di Belanda, ya modelnya begitu.
menulis tesis, menulis disertasi, kemudian itu dibawa diskusikan di depan dosen pembimbingnya atau supervisornya, kemudian dari tulisan itu kemudian disemat dan diskusikan. Modelnya itu sebenarnya mereka itu mengadopsi metode pendidikan yang ada di sana. Kampus-kampus ternama itu modelnya begitu. Sehingga mahasiswanya itu di dormitori mereka mengistilahkan. Kalau kita apa? Ya pondok itu. Asrama pesantren itu. Nama mereka menyebutnya dormitori. Dipimpin oleh satu profesor di sana. Kemudian mereka belajar, ngaji terhadap masing-masing bidang ilmu yang dimiliki. Senantiasa intensif. Ya, intensif. Maka sebenarnya ilmu pendidikan ala pesantren itu diadopsi oleh orang-orang Eropa, tapi kemudian orang Indonesia sendiri ini tidak menghargai itu. Sebenarnya inilah yang dikonsep awal oleh Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kemudian posisi dan pendidikan ala pesantren itu bisa menjadi warna dalam pendidikan nasional Indonesia. Nah, ini yang mungkin belum disadari. Sehingga karena pesantren itu adalah satu lembaga pendidikan yang khas indigenous ada di Indonesia, wali oleh para wali, dan berikutnya yang memang paling fenomenal itu ya di era tahun 1700-1800-an, kalau ada adik mau melihat situsnya masih persis. Bangunannya sampai sekarang itu masih persis dalamnya, tempat menerima tamunya, tempat ngaji, bahkan masjidnya pun masih otentik. Ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ada yang tahu siapa nama kiainya, siapa nama pemimpin pesantren yang awal dan kemudian hampir seluruh kiai senusantara itu turunan beliau. Ada yang tahu? Ayo silakan siap kalau ada yang tahu. Ayo biar interaktif, biar nggak ngantuk. Siapa beliau? Ini nggak ada yang dari Ponorogo. Nggak ada. Ini kok nggak ada yang mau jawab ya? Karena kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang aktif, ini nanti saya dikira saya cuma ngomong sendiri, yang lain juga ngomong sendiri kan ya muspro. Nggak ada yang tahu. Itu adalah Kiai Agung Hasan Besari. Situsnya masih persis, dalam beliau masih ada, tempat ngaji beliau masih ada, bahkan masjidnya pun masih utuh. Persis masih ada di sana. Dan untuk diketahui, hampir seluruh pesantren yang ada, bukan hanya di Jawa, di Nusantara, bahkan di Malaysia pun, itu hampir semuanya, itu turunan dari Kiai Ageng Besari. Di sana, kenapa masih ada tempat bagaimana, di mana santri ngaji dan sunnah, itu masih ada. Nah ini contoh. Kalau kemudian kita mau, ini silakan saja. Saya hampir setiap kali ke Ponorogo, pasti saya akan ziarah ke sana, ya, karena Mbah Kiai Ageng Besari dari atasnya Kiai Anom Besari, dari jalur bapak itu keturunannya Kanjeng Sunan Ampel, dari jalur ibu itu keturunannya Sultan Brawijaya, Raja Majapahit. Nah, ini sekedar ada adik tahu. Ya. Kalau kemudian kita ngomong santri, maka kita juga tidak boleh meninggalkan sejarah. Kayak apa santri itu? Nah, berikutnya Mbah Sahal Mahfud, ya, ulama yang jadi panutan ya di era milenial, di era kita, karena kita juga masih bisa membaca buku beliau dan kita hidup pada saat beliau juga masih sugeng ya. Mbah Sahal Mahfud ini mencirikan pesantren itu mempunyai watak yang jarang dimiliki oleh lembaga yang lain. Maka pada saat seorang mahasiswa kemudian menginginkan ilmu dan membentuk satu kepribadian dan mencari satu advantage, satu keuntungan, kelebihan dan nilai tambah
dengan kemudian dia nyantri di satu pondok pesantren, itu menjadi masuk akal, menjadi benar. Kenapa? Karena ciri khas pesantren itu yang pertama mempunyai watak Islami yang kuat. Ya kan? Coba lihat pondok pesantren. Saya belum pernah mendengar pondok pesantren kemudian itu tidak Islam. Saya belum pernah mendengar. Ini kayak apa kuatnya Wali Songo itu menanamkan ya, Islam dengan kreativitas membuat satu lembaga namanya pesantren dan kemudian benar-benar teropini, terimage, bahkan santri itu khas miliknya Islam. Kedua, watak sosial kemasyarakatan. Ya. Pesantren itu menyatu dengan umatnya, dengan masyarakatnya. Maka salah satu simboliknya di sini, kita mulai awal sampai sekarang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, kita nggak ada pintunya, nggak ada pagarnya. Loh kenapa ya? Ya pagar kita ya orang batas desa ini. Terus siapa yang jaga? Ya semua warga kampung. Itu apa? Salah satu simbol. Kemudian punya watak sosial kemasyarakatan. Hari-hari ini kita membina 5 kelompok ibu rumah tangga, buat produk rengginang singkong misalnya. Itu karena apa? Karena memang ada watak sosial kemasyarakatan yang dimiliki oleh pesantren. Yang ketiga, watak kemandirian. Kayak apa? Ketika saya ngomong, itu sudah bukan merupakan dongeng di siang bolong. Ini semuanya fakta. Kalau nggak percaya, datang aja ke sini. Berapa banyak ada anak IPBNU dari Banyuwangi datang ke Poltek, nggak punya biaya, ya. UKT pertama dia pinjam hutang ke teman-teman di IPNU PBNU, tinggal di sekretariat. Akhirnya pengurusnya datang ke sini, saya pilih sudah tinggal di pondok saja. Anak perempuan kok tinggal di sekretariat. Begitu di sini, karena memang dia tuh berangkat kampus karena modal tekad, ya sudah. Bukan hanya free dengan infakam di pesantren, bahkan biaya UKT-nya sampai dia lulus, dia wisuda pun itu dibantu oleh pondok pesantren. Ini bukan apa-apa. Kayak apa pesantren itu mendidik kemandirian. Sehingga kalau kita mau kembali kepada konsep, begitu kita ini sudah dewasa, maka harusnya kita mandiri. Saya menemui di dunia, di negara-negara yang lebih maju, ya, secara duniawi misalnya Australia, ya, kemudian juga di Eropa. Begitu lulus high school, mereka itu akan keluar dari rumah dan kemudian untuk biaya kuliah kebanyakan tuh cari biaya sendiri. Dan ada fasilitas kredit dari pemerintahnya. Jadi orang tuanya itu nggak bingung untuk nyariin gimana nanti anak saya mau kuliah, mau bayar ini itu dan seterusnya. Itu jarang. Kenapa? Karena hampir semua ketika anak sudah 18 tahun ke atas usianya, dia harus mandiri. Di negara maju seperti itu. Hanya mereka itu kemasannya dan pergaulannya tentu tidak Islami, tapi kemandirian ada. Nah, kayak apa kalau kemudian pesantren watak Islaminya kuat, tapi juga mandiri. Berikutnya ada jiwa perjuangan, ya, ada ruhul jihad. Dimulai dari perjuangan hidup. Kayak apa kemudian kita ini di pesantren Anda lihat, beli tanah, bangun asrama, bangun masjid, bahkan setiap hari butuh biaya operasional, setiap hari sekian banyak santri butuh makan saja yang kebutuhan pokok. Itu pun kita cari. Maka jiwa perjuangan itu, ini yang harus kita perhatikan. Saya masih ingat, saya masih SMA, waktu itu Ketua Tanfidiyah PBNU masih Gus Dur, Allah yarham Gus Dur, di GOR PKPSU di Kaliwates, ya, dalam harlah NU, Gus Dur datang. Beliau mengatakan, dan ini masih terngiang di telinga saya, dan itu kemudian, kalau kemudian ini tidak saya ikuti, malu saya. Apa itu? Yang termahal dari Nahdlatul Ulama, yang termahal dari pesantren adalah kemandiriannya. Kayak apa jiwa perjuangan yang tadi malam pun sempat kami sampaikan
kami gelorakan di jamaah PCI-NU Belanda. Orang begitu taat dan patuhnya terhadap resolusi jihad, sehingga tanpa berpikir dengan akal, tanpa bekal punya senjata, kalaupun punya senjata bisa nembak dengan betul atau tidak, dia nggak akan berpikir. Itu Kiai Hadratus Syekh, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sudah memberikan fatwa, maka semua orang berbondong-bondong berangkat jihad. Ada jiwa perjuangan di sana, ada heroisme di sana. Ya minimal kemudian kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, pahlawan di keluarga kita, naik kepada pahlawan bagi masyarakat, bangsa dan negara, umat manusia seluruh. Berikutnya adalah karakter musyawarah. Di pesantren itu biasa. Maka ada setelah misalnya ya kita kenal ibtidaiyah, sanawiyah. Dia berikutnya kelas apa? Kelas syawir. Diajari musyawarah terhadap ilmu. Dan yang terakhir, dan ini yang watak yang harus kita tumbuhkan, yaitu ruhul ikhlas. Pesantren itu karakternya ikhlas. Coba Anda lihat, ya, kiai, hartanya, tenaganya, pikirannya, itu semuanya disumbangkan untuk agama, ya untuk pesantren, untuk umat, untuk masyarakat. Dia tidak berpikir apakah kemudian, ya, ini pun kita alami, dan di awal dulu fitnah luar biasa. Apa Pak Nafi itu? Katanya saja dia bikin pesantren, itu kan sebenarnya kos-kosan. Sebentar lagi banyak yang kos, kemudian banyak uang, nah sudah kaya raya dia. Itu di awal dulu tahun 2014 fitnah kayak begitu tuh saya rasakan betul. Tapi ya biar. Tidak boleh kemudian itu caci makian, apa namanya, istilah kamu apa sekarang, bullying, itu membuat kita itu sakit hati. Karena kalau kita itu dibully kok sakit hati, ya enggak ikhlas berarti. Kalau kita dipuji kemudian kita senang, ya berarti kita juga tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti karakter pesantren menjadi kurang. Sehingga ada 6 metode pesantren itu mendidik santri. Kiai mendidik santri itu dengan 6 metode. Satu adalah uswatun hasanah, metode keteladanan. Ya mulai kiai datang, bangunkan santri, sholat 5 waktu diajak, otomatis dengan tindak tanduk itu menjadi uswah. Santri di pesantren nggak usah diajari berjuang, karena setiap hari nggak usah teori, melihat kiainya berjuang terus. Ini nggak ada selesainya. Programnya, beli tanahnya, perluasan tanah, bangun bangunan, belum lagi sekolah, dan seterusnya. Nggak ada selesainya. Ya, uswah. Kedua, latihan dan pembiasaan yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah. Anak begitu datang ke sini, bodoh-bodoh qiyamul lail, ya, sholat 5 waktu saja itu masih selalu diobrak-obrak, dibangunkan, diajak. Ini namanya pembiasaan. Ada banyak kisah lucu. Santri pertama datang malam jam bangunkan, refleksnya ngajak gelut. Itu biasa itu. Tapi berikutnya besoknya bangunkan lagi, ya. Ibnu Hajar pun melihat dan mendapatkan hidayah setelah mengamati batu. Batu sekeras dan segede itu tembus ketika setiap saat, setiap hari kejatuhan air meskipun satu tetes. Ketiga, mengambil pelajaran atau ibrah. Jadi semua hal yang terjadi dalam kehidupan, kalau kita di kosan mau gue sendirian. Tapi ketika di pesantren satu kamar dengan 7-10 orang, kita akan banyak mengambil pelajaran dari orang lain. Yang keempat ada nasihat atau mau'idhah. Yang kelima disiplin. Dan yang keenam namanya santri, apalagi santri yang mukim, pasti tidak akan lepas dari pujian dan hukuman atau targhib wa tahdhib. Pasti akan ada begitu. Sehingga kemudian tadi saya sampaikan, ada yang ya mengistilahkan santri ini kemudian dilihat
huruf Jawinya, huruf Arab pegonnya kan terdiri dari 5 huruf. Kemudian ya dipas-paskan di otak-atik gatuk, tapi ini bagus. Sin, nun, ta, ro, ya. Dibaca santri. Berarti santri itu ya memenuhi 5 karakter ini. Dengan 6 metode yang ada di pesantren akan membentuk santri dengan 6 karakter. Sin, nun, ta, ro, ya. Sin, salikun ilal akhir. Orang yang senantiasa berjalan, menempuh perjalanan suci, membersihkan hati untuk mendapatkan ridho Allah, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Nun, naibun anil masyayikh, santri itu adalah pengganti para kiai, ya, para ulama, pewaris para nabi. Tarikun anil ma'asi, santri ku ninggalke maksiat. Jenenge santri kok sik naudzubillah ya, misalnya minuman keras ya, naudzubillah pergaulan bebas dan seterusnya. Yaitu berarti dia belum tarikun anil ma'asi, belum tinggal maksiat. Yang keempat, rohibun fil khairat, rindu senang dengan kebaikan. Jadi santri itu ngaji senang. Ya, kalau udah jadi santri diajak yang mulai senang, diajak berjuang senang. Maka kalau kemudian ada santri tapi hatinya masih galau, berarti belum menjiwai sebagai santri. Terakhir ya rajus salamah fiddin wa dunya wal akhir. Kalau bagi saya bahasa sederhananya, tebarkanlah rahmah, tebarkanlah maslahah, carilah keselamatan di dunia dan akhirat. Maka ya saya pikir ya dari terminologi santri, sin, nun, ta, ro, ya, kemudian 5 karakter ini ada pada kita, wah ini udah santri jempol nih. Ya kan? Suluk menuju akhirat, ya, siap-siap menjadi pengganti para kiai, para ulama warasatul anbiya, menjaga agar dia tidak jatuh kepada maksiat, senang untuk beribadah, kemudian tebarkanlah keselamatan, ya, cari dan tebarkan keselamatan dimanapun kita berada. Maka dengan 5 karakter ini tidak akan susah. Semua yang ikut webinar ini, mau adik-adik misalnya datang pesantren kemudian mukim, tafadhol silakan. Nggak bisa mukim karena satu alasan, satu kondisi, kemudian tetap ingin ngaji juga silakan. Hanya kalau mukim tentu memang punya kelebihan. Jadi mudah. Kalau pas ngaji, mau di dalam pesantren itu orangnya 50, ya diem semua. Tapi kalau di kontrakan, di kosan, isinya cuma 5 orang, kita ngaji sendirian, yang 4 rame, udah kayak pasar jadinya. Nah, itu bedanya. Sehingga tafadhol silakan pun monggo saja. Gimana kita memaknai ini, maka semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa thalabul ilmi, mencari ilmu agama di pesantren, baik mukim maupun ngalong. Mukim boleh, sahih, bagus. Ngalong itu artinya ya tidak mukim, ya datang ngaji habis itu pulang lagi. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Jadi mungkin tanya jawabnya hanya tersisa 15 menit mungkin. Monggo. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Mungkin di sini untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, dari rekan-rekan kita mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Bisa melalui chat via Zoom atau bisa bicara secara langsung. Ya silakan. Siapa itu? Imah Husnul, silakan. Iya, monggo rekan Anita Imah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ima Husnul Khotimah dari PKPT IPPNU Universitas Jember. Mohon izin Yai mau bertanya, begini, banyak kasus di lapangan yang pernah saya temui dan juga pernah saya alami, bahwasanya kasusnya seperti ini. Ada anak yang menginginkan mondok ke pondok pesantren, namun oleh orang tuanya dilarang untuk pergi ke pondok dengan alasan karena anak tunggal seperti itu. Lalu ada juga anak yang bersikukuh ingin mondok, tapi orang tuanya menginginkan dia di sekolah saja, di madrasah, karena kembali lagi alasannya bahwa anak tunggal. Untuk menyikapi kasus yang seperti ini, pripun Yai? Terima kasih. Ini langsung dijawab saja. Nanti Pak Yai langsung dijawab Oke. saja. Terima kasih ya, Ima Husnul. Saya di sini juga ngalami kayak gitu. Ya anak UNED. Dia 3 bulan lebih di sini dan begitu enjoy, begitu menikmati. Setelah 3 bulan kemudian orang tuanya datang. Orang tuanya datang dari Sidoarjo, ngelihat kamarnya kok masih gubuk, masih bambu dan seterusnya. Walhasil dia bilang, saya ini orang mampu, kenapa anak saya tinggal di gubuk bambu kayak begini? Kemudian dipamitkan. Ternyata itu juga terjadi karena memang mindset yang tidak tepat. Pilihan orang mau nyantri mau tidak itu ya tidak apa-apa, silakan saja, semua baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa absolut kalau sudah di pesantren betul baik, kemudian yang di luar tidak, ya nggak begitu. Semua orang punya jalan sukses masing-masing asalkan memang dia mampu. Hanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bagus dan di lingkungan yang bagus, kondusif, kemungkinan kita untuk sukses itu jauh lebih besar daripada kita berupaya sendiri. Itu yang pertama. Orang tadi saya lihat karena dia memang tidak pernah merasakan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, ada yang memang membisiki. Ternyata dia datang itu dengan Pak D-nya atau Bude-nya. Nah, Bude-nya ini punya rumah, Bude-nya ini sudah pensiunan, sudah tua, punya rumah di dekat kampus. Dia tinggal sendirian karena anak-anaknya kerja tinggal di luar kota. Nah, karena si Budenya ini punya motif untuk ada yang nemani, maka dia bilang kepada si orang tua santri ini, sudah anakmu taruh sini saja. Sebenarnya kalau ini, sebenarnya dia itu nyantri itu bukan karena ya orang tua tadi karena dia gagal paham saja. Dan ini menjadi penyakit umum, di mana orang itu selalu berpikir kepentingan egoismenya dia sendiri. Tidak berpikir apa yang terbaik bagi anaknya. Maka di sini saya tidak pernah menyuruh anakmu mondok ke sini. Kalau kemudian sampean bilang misalnya, kenapa anak saya cukup kaya kok kenapa anak saya nyantri dan tinggal di gubuk bambu begini? Ya saya bilang, kalau memang kaya ya silakan bangun pesantren yang megah. Kalau memang Anda merasa kaya, sugih, ya silakan nyumbang jariah yang banyak. Ternyata kan tidak mau dan tidak baik mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena bukan itu alasannya sebenarnya. Ya, jadi sudah dia tidak paham dengan pendidikan santri, ngenyek pondok lagi. Yaitu umum, itu banyak. Kenapa? Akar permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dia itu selalu berpikiran kepentingan dirinya sendiri. Itu pun saya sampaikan kepada semua santri, boleh nyantri di sini asalkan kamu dapat izin dari orang tuamu. Berikutnya orang tua datang ke sini, beneran kamu ibu bapak mau mondokkan santri anakmu ke sini. Yang nyantri juga sampean, begitu sampean pulang nanti jangan dikasih anakmu. Karena ada banyak orang ya dia nggak kenal kegiatan pesantren, begitu mamitkan anaknya ingin bisa ngaji, tapi kemudian dia pulang setiap hari ditelepon. Kemudian si ibu ini nangis. Akhirnya kangennya ibu ini tembus. Santri jadi gelisah di sini. Akhirnya nggak kerasa. Kemudian datang ke sini
ditanya sudah makan atau belum, dijemput, dijarah keluar, diajak makan malam di restoran, diantar ke pondok lagi gitu terus. Ya akhirnya anaknya nggak kerasan. Gimana pesantren mau ngasih kemandirian kalau kemudian orang tuanya begitu. Saya sampaikan pada ibu-ibu, emangnya ibu ini mau sampai kapan ibu menyusui anakmu kayak begini? Kapan anakmu jadi orang? Emangnya nanti kalau anakmu udah nikah, terus punya istri, terus sekamar, kamu mau ikut di kamar dengan anakmu? Ya ganggu malah. Saya katakan jelas begitu, tidak apa-apa. Kenapa? Yang harus dihilangkan itu adalah nafsunya orang tua tadi. Orang tua itu ketika dia tidak paham, dia hanya mengatakan dan hanya berpikiran kebaikan itu menurut persepsinya dia sendiri. Padahal Sayyidina Ali pun mengajarkan alimu auladakum bi khairi zaman. Ulangan anakmu kuwi dengan ilmu yang tidak sama dengan ilmu yang kamu punya. Artinya apa? Ilmu yang sesuai dan dibutuhkan oleh anak kita 20-30 tahun pada saat anak kita nanti terjun di masyarakat. Akan jadi profesional. Kebanyakan orang tua itu hanya tahu satu cara mendidik anaknya, itu hanya dengan kasih sayang. Padahal orang kasih sayang itu hanya salah satu metode, tapi dia juga harus punya kebijaksanaan, dia harus punya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang yang seperti ini, kemudian ada lagi, datang anak tunggal. Dia kekeh berangkat, sudah dibukinkan dan sudah tinggal di kos-kosan sebulan kalau nggak punya teman datang ke sini, akhirnya telepon ibunya, Bu, saya mau mondok. Ini anak tunggal ya, anak muncar, laki-laki, anak tunggal. Itu orang tuanya langsung datang, telepon dan datang. Saya mau lihat dulu pesantrennya ya, ini anak saya kok tiba-tiba minta mondok, minta nyantri. Saya mau lihat dulu. Ya sudah, ya silakan. Saya masih di kampus waktu itu. Oh ya sudah, silakan kita ketemu di pesantren saja. Dilihat. Jadi anaknya mentor orang tuanya. Begitu 2-3 bulan berjalan betul, maka kemudian orang tuanya menjadi terima kasih betul. Berterima kasih. Matur nuwun Yai titip anak saya. Anak saya banyak berubah setelah jadi santri. Jadi bagi kami yang setiap hari berkecimpung di pesantren menghadapi orang tua model begitu, nggak pernah grogi. Kenapa? Anda melarang anak Anda untuk nyantri karena alasan anak tunggal itu sebenarnya bukan Anda tidak percaya terhadap anak Anda atau bahkan Anda tidak tahu ilmu yang dibutuhkan oleh anak. Nek saya semua orang itu ada batasnya. Nek wong tua wis mati ada piye? Taruhlah anak tunggal, terus kalau orang itu kedua orangnya mati. Dan itu jawaban yang jitu, yang dijawab oleh anak santri laki-laki anak tunggal. Begitu dilarang sama orang tuanya, sama ibunya, jawaban si anak tadi, Pak, Bapak Ibu sudah tua. Kalau saya tidak nyantri dan saya nggak bisa ngaji, sampean berdua mati, siapa yang nahlili? Itu betul, anaknya kata-katanya kasar. Ya memang dia belum jadi santri waktu itu, tapi logikanya betul. Dan itu kemudian orang tuanya menjadi angkat tangan sudah, nggak bisa jawab. Itu cerita sendiri. Ya saya sadar itu akhirnya saya datang ke sini ngelihat pondoknya anak saya ini, saya nyerah ke anak saya karena saya diingatkan oleh anak saya. Pak sampean wis tuwa, nek sampean mati aku gak ngaji sapa sing ahli. Itu yang menyebabkan saya terbuka hati. Nah ini contoh saja. Jadi kalau menghadapi orang seperti itu bagi saya tenang saja. Bukan anak Anda yang tidak mau nyantri dan bukan itu tidak dibutuhkan. Sampean saja yang kemudian tidak bisa menempatkan diri golek ridhone Gusti Allah dengan anak ini menjadi rezeki sekaligus amanah. Maka apapun yang terbaik bagi anak. Tidak ada ceritanya. Saya sekarang juga ngalami sebagai wali santri karena anak saya yang pertama sekarang jadi nyantri, jadi santri di Yogyakarta. Kayak apa beratnya di hati, apalagi istri ya begitu mengantarkan anak pulang gitu ya. Dia bilang, "Sudah Pak, saya nyantri, saya mondok." Oh iya. Begitu teman-teman di sana dia mengatakan, "Ya nanti ketika kita pulang no drama, nggak usah tangis-tangisan ya sudah pulang aja, nggak usah nangis."
Itu anakku saya 12 tahun. Nah, kemudian satu saat sebulan saya datang, gimana? Wah, kalau putra Yai luar biasa. Kenapa? Hari pertama ditanya, kerasan apa? Kenapa? Orang saya setiap hari nyantri. Orang setiap hari saya udah biasa di pesantren. Ya memang ya memang anaknya sini setiap hari di pesantren, dia ngerti gitu. Dan ini luar biasa. Jadi menghadapi itu anak tidak boleh kemudian melawan orang tua, tapi berikanlah suatu argumentasi, satu alasan yang itu demi kepentingan orang tua. Bahasa biasanya, Pak sampan mati, Bu sampan mati, terus kalau saya nggak bisa ngaji, emang siapa yang menahlili? Siapa yang menjadi jariyah waladin sholihin yad'ulah kalau saya tidak bisa ngaji? Itu orang tua sudah angkat tangan. Berarti anak saya ini tahu betul, anak saya dewasa betul, ngerti betul. Yang diberikan itu dia menjadi solid dan bisa mendapatkan saya. Orang tua mana yang hatinya tidak tersentuh dengan jawaban seperti itu? Gitu ya. Terima kasih ya. Sampun sangat jelas penjelasannya dan mudah dimengerti. Terima kasih Yai atas penjelasannya. Ya mungkin dari rekan-rekan kita yang lain ada yang mau bertanya lagi, monggo dipersilahkan. Silakan saja di unmute sendiri, kemudian sampaikan pertanyaannya atau tanggapan atau apa. Silakan saja. Mungkin masih ada waktu berapa nih? Masih ada 5-10 menit lagi ya? Iya Pak Yai. Masih kurang 17 menit. Ya silakan kalau ada. Terus semua sudah paham ya? Monggo rekan-rekan kita. Nggak ada lagi, sudah cukup mungkin. Bagaimana rekan-rekan kita? Apakah sudah paham semua di sini? Ya silakan saja, karena kalau bagi saya sih silakan mau online seperti ini juga boleh, mau datang ke sini juga boleh, terserah saja gitu ya. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk mondok di sini ataupun untuk nyantri, terserah. Tapi siapapun datang ke sini kalau niatannya untuk cari ilmu ya mau untuk itu saja. Jadi dengan banyaknya informasi simpang siur terkait dengan karakter pesantren ya, memang itu juga menjadi salah satu fitnah. Ya, anak nggak pernah nyantri, tiba-tiba nyantri, tapi kemudian alirannya ternyata keliru, begitu pulang malah orang pun di tempat di kampung, di tempat asalnya dan seterusnya. Itu memang ada kayak gitu. Jadi kita tenang saja dan kita tegas. Ya, kita tegas. Siapapun yang nyantri di sini ya banyak, tidak hanya orang NU, orang Muhammadiyah jadi santri di sini ya jadi Muhammad NU. Tapi saya tegas ya, siapapun boleh ngaji di sini, nyantri di sini, tapi kalau sini ya tentu pondok pesantren NU. Karena ya kita buktikan dengan amaliyah, dengan ngaji, dengan haliyah kan begitu tuh. Kemudian ya fakta-faktanya, orang saya ditugaskan oleh UNED untuk menjalin kolaboratif research dengan University of Liège di Belgia saja. Itu Sabtu Minggu saya keliling, ada Jerman, Belgia, Belanda. Itu yang ngaji saja, dan kemudian
jamaah yang ada di PCNU, baik di Belgia maupun Belanda, semuanya ngaji. Dan sustain sampai sekarang bersambung. Setiap nanti dini hari jam 2:30 ya kita khususnya bareng. Tadi malam pengajian umum, pengajian akbar, ya kita bareng join dan kemudian kita ngaji di sana, ngasih ceramah. Artinya yang kita layani, yang kita openi itu bukan hanya umat NU, orang NU yang ada di Jember saja, bahkan di seluruh dunia. Nah, itu juga menjadi salah satu bukti. Kalau kemudian ada orang, ya ternyata memang itu dalam di era digital ini orang itu menjadi menelusuri informasi sendiri. Ya, siapa yai, siapa pondok pesantren, dia cari jejak digitalnya dan ketemu. Sehingga ada orang baru kenal, kemudian dia tanya, yai mohon maaf tadi malam suami saya menelusuri jenengan sudah pernah dakwah di Belgia, di Belanda, bahkan orang-orang di sana atau Riko dan seterusnya. Nah, itu mereka udah ngerti sendiri karena juga sekarang ada rekam jejak digital. Jadi itu juga menjadi salah satu media ya, karena kita kan juga tidak boleh ketinggalan. Kalau minhum mereka juga sudah dakwah lewat media, ya kita pun sama. Saya kira itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya dari sekalian, dari saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kesempatannya dan semoga menjadi silaturahim dan juga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi semuanya. Saya kira itu dari saya. Wa'alaikum minkum. Wallahumma fiqillah qawmitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Terima kasih Sami-sami. Kiai atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Untuk saya kira itu ya, saya pamit dulu ya. ONJ. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita ada sesi foto bersama. Monggo yang masih belum dibuka kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Barusan Kiai Nafi sudah keluar duluan. Jadi tidak sempat untuk foto bersama. Monggo kameranya dibuka nggih. Nanti dihitung ya. Masih banyak yang belum dibuka. Tangannya kepalkan sih. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Krisna. Ya. Sama-sama. Baiklah, alhamdulillah. Semoga untuk selanjutnya kita bisa bergabung di lain waktu dan bisa mengaji kembali. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan kita yang telah hadir. Siap.